Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel Rio Wijaya. Dan jangan lupa bagikan juga video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, TikTok Rio Wijaya91 juga, dan follow Instagram official sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, bisa kirimkan tulisan atau melalui voice note. Bisa kirim ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Dan untuk sahabat yang ingin berkonsultasi seputar hal mistis, bisa juga hubungi nomor admin, insya Allah nanti akan direspon dan kita langsung bisa berkomunikasi. Dan di video kali ini spesial sudah saya persiapkan kisah yang sudah lama dikirim oleh salah satu sahabat misteri, tapi sengaja baru saya bawakan sekarang karena saya akan menyajikan kisah ini di akhir bulan September sebagai kisah misteri spesial untuk sahabat-sahabat semua. Kisah yang dibagikan sahabat misteri kali ini itu benar-benar bikin hati saya terenyuh. Jadi tidak banyak-banyak di awal ini saya spill biar sahabat tambah penasaran. Jadi inilah sebuah kisah misteri spesial akhir September. Diceritakan dari satu pelosok desa yang ada di sekitaran Jawa Tengah, sahabat-sahabat. Dulu di sana hiduplah satu keluarga yang dikenal dengan nama keluarga Pak Abbas. Pak Abbas memiliki seorang istri yang bernama Nur. Dari pernikahan Pak Abbas dengan Nur, beliau dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Pak Abbas seorang perempuan, 2 lagi anak laki-laki. Di desa itu, Pak Abbas tinggal menempati sebuah rumah yang mewah sekali pada masanya. Yang mana Pak Abbas ini bukan penduduk asli dari desa tersebut. Beliau adalah perantauan. Nah, Pak Abbas yang tinggal di rumah mewah tersebut, yang tinggal bersama keluarganya, ini tidak hanya memiliki rumah besar dan mewah pada masa itu, Pak Abbas juga memiliki beberapa petak sawah, beberapa lahan pertanian. Tapi sawah-sawah, lahan pertanian yang dimiliki Pak Abbas ini tidak dikelola sama Pak Abbas, cuman dibeli sekedar untuk dijadikan aset atau sebagai simpanan. Nah, jadi dari sini ya, dari awal kepindahan Pak Abbas dengan kekayaan yang dimilikinya ini, beliau tidak menunjukkan sama warga desa setempat dari mana sumber kekayaan Pak Abbas ini. Jadi warga bertanya, Pak Abbas cuman menjawab, kalau aku ini berasal dari tempat nan jauh sekali. Jadi
di beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar pulau. Pak Abbas banyak memiliki bisnis, dan dari bisnisnya yang menggurita itulah Pak Abbas mendapatkan kekayaan atau apa yang dimilikinya sekarang ini. Namun warga tidak percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abbas. Banyak warga yang tidak percaya, bahkan banyak juga yang bisik-bisik mengatakan, ini orang ini pastilah kaya dengan jalur pesugihan. Kita tidak melihat sumber pendapatannya itu dari mana, usahanya apa, nggak kelihatan. Dia cuma duduk ongkang-ongkang kaki, hartanya banyak seperti itu. Jadi banyak yang berpendapat, berpikiran kalau Pak Abbas ini melakukan ritual pesugihan. Nah, Pak Abbas pun sempat mendengar desas-desus yang mengatakan kalau dirinya ini pelaku pesugihan, namun dia tidak menggubris. Malah sebaliknya, sikap yang ditunjukkan oleh Pak Abbas, dia berlaku santai aja. Dia tidak sungkan berbaur dengan masyarakat desa setempat, bahkan ketika ada yang membutuhkan bantuan, Pak Abbas pun tidak perhitungan. Dia ringan tangan untuk memberi. Tapi tidak cukup juga apa yang telah dilakukan Pak Abbas. Mereka-mereka yang istilahnya kalau butuh saja datang ke Pak Abbas, dan ketika lepas kebutuhannya, ya kembali mereka berpikir kalau apa yang dimiliki Pak Abbas ini adalah harta dari ritual pesugihan. Nah, Pak Abbas yang tinggal di rumah mewah itu, sahabat-sahabat, ini memperkerjakan sekeluarga sebagai asisten rumah tangga atau ART. Jadi awal-awal Pak Abbas tinggal di situ, dia mempekerjakan seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini memiliki seorang anak yang masih bersekolah SD, Tini namanya. Jadi ibu ini kerja menjadi ART di rumah Pak Abbas dan sering membawa Tini ini untuk ikut jadi bantu-bantulah di rumah itu. Nah, Tini ini pun akrab dengan anak-anak dari Pak Abbas, bahkan dengan Nur, istri dari Pak Abbas. Ya, Tini ini udah kayak akrab sekali lah, bukan kayak istilahnya anak ART dengan majikan. Nggak, Pak Abbas pun ramah sekali orangnya. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, setelah si Tini lulus SMP, dia tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Setelah stop di bangku SMP, ya ibunya si Tini ini mengajak Tini untuk bekerja, membantu di rumah Pak Abbas. Pak Abbas pun tidak keberatan, jadi dipekerjakanlah si Tini dan ibunya. Nah, Tini dan ibunya inilah yang tahu betul ya selak-beluk keluarga Pak Abbas, dan Tini dan ibunya inilah ya yang tidak sepemikiran dengan warga desa yang mengatakan kalau Pak Abbas ini pelaku ritual pesugihan, karena mereka bekerja di sana lama sekali, yang tidak melihat gerak-gerik aneh. Dan di kampung itu juga, di desa itu juga, selama Pak Abbas tinggal, tidak pernah kejadian sesuatu yang aneh, tidak sama sekali, aman, tentram, damai. Dan mereka juga kayak apa ya, membantu untuk pembangunan lah di kampung tersebut, keluarga Pak Abbas ini. Sampai di satu ketika, masa kejayaan dari Pak Abbas mulai sedikit demi sedikit runtuh. Entah apa penyebabnya. Dari anak pertama Pak Abbas menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari luar kampung tersebut. Ya, resepsi pernikahannya digelar besar-besaran di rumah Pak Abbas. Seluruh warga desa diundang. Meriah sekali resepsi pernikahan tersebut. Setelah menikah, anak Pak Abbas ini pun cepat dikaruniai anak. Lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan anak Pak Abbas yang menikah ini. Namun naas sahabat-sahabat, belum genap setahun usia cucu dari Pak Abbas ini, ibu dan bapaknya meninggal dunia. Meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dari peristiwa inilah kehancuran demi kehancuran keluarga Pak Abbas dimulai. Setelah anak pertama Pak Abbas dan mantunya meninggal, kondisi mental Pak Abbas terguncang. Ditambah lagi sahabat-sahabat, anak kedua dan anak ketiga Pak Abbas, dua anak laki-lakinya ini semakin menggila dan menjadi-jadi kelakuannya. Anak kedua
ini gila berjudi. Anak ketiga, ini gila main perempuan. Bukan 1-2 kali, sahabat-sahabat. Orang datang ke rumah Pak Abbas, ini mencari anak ketiganya, minta pertanggungjawaban kalau anak gadis mereka ini sudah dihamili oleh anak ketiga dari Pak Abbas. Nah, dengan kondisi ini, setelah kematian anak pertama, mental Pak Abbas ini terguncang, ditambah lagi kelakuan anak kedua dan anak ketiga semakin menjadi-jadi, keluarga itu semakin terlihat berantakan. Sedangkan istri Pak Abbas, Nur, ini sibuk untuk mengurus bayi yang sudah menjadi yatim piatu ini, sahabat-sahabat. Dia tidak dapat berkata apa-apa dengan kondisi yang terjadi di keluarganya, selain mencoba untuk menenangkan sang suami. Belum berselang 1 tahun kematian dari anak pertama Pak Abbas yang perempuan ini, anak kedua dari Pak Abbas yang gila main judi ini ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan yang begitu banyak. Setelah diselidiki, kematian anak kedua dari Pak Abbas ini karena dianiaya. Lantaran apa? Lantaran hutang judinya yang sudah terlalu banyak yang tidak dibayar-bayar. Dan lagi-lagi, setelah kematian anak kedua, masalah semakin nambah. Banyak sekali orang-orang datang, rentenir-rentenir, bandar-bandar judi datang ke rumah Pak Abbas menuntut hutang. Di situ aset yang dimiliki Pak Abbas, lahan pertanian, petakan-petakan sawah yang dimiliki Pak Abbas di kampung itu ludes terjual untuk nutup hutang. Kondisi Pak Abbas semakin tidak karuan, mentalnya semakin terguncang. Pak Abbas jadi pemarah, Pak Abbas jadi temperamen, bahkan sampai Pak Abbas ini dilarang oleh istrinya untuk keluar rumah. Karena apa? Di luar rumah, Pak Abbas yang biasanya mendengar kalau orang mengatakan dirinya pelaku pesugihan, Pak Abbas cuma tersenyum. Nggak pernah dia marah, nggak pernah digubris. Lah kalau ini, setelah 2 kejadian yang bertubi-tubi menimpa Pak Abbas, jangankan orang ngomong atau terdengar ada yang ngatain keluarganya, orang ngelirik Pak Abbas saja itu dianggap menghina dan Pak Abbas langsung ngamuk-ngamuk. Emosinya sangat tidak terkontrol lagi sampai Nur, istri Pak Abbas, ini melarang Pak Abbas atau mengurung Pak Abbas di rumahnya. Nah, dalam kondisi 2 tahun belakangan ini, ya masalah bertubi-tubi datang sampai ya anak kedua ini meninggalnya secara tragis sekali dan meninggalkan hutang begitu banyak. Kondisi Pak Abbas semakin tidak stabil, ditambah lagi Nur, istri Pak Abbas, harus merawat menjaga cucu satu-satunya yang dimiliki oleh Nur dan Pak Abbas. Belum lagi keluarga ini bisa menghela napas setelah melalui cobaan hidup yang begitu besar. Masalah baru pun datang. Anak ketiga dari Pak Abbas yang doyannya ini main perempuan, ngambilin anak orang, ya main perempuan malam, nggak pulang-pulang, tahu-tahu pulang itu ya bawa masalah. Anak ketiganya ini mendadak sakit. Sakitnya itu aneh sekali, sahabat-sahabat. Kalau sudah waktu masuk maghrib atau waktu sudah mulai gelap, ya anaknya itu mulai batuk-batuk. Dari batuknya itu mengeluarkan darah. Tapi kalau sudah pagi sampai sore lagi menjelang malam, ini kondisinya baik-baik saja. Ya dia bisa beraktivitas, ya bisa keluar rumah. Tapi kalau sudah mulai malam, mulai lagi batuknya kambuh. Berobat ke dokter A, berobat ke dokter B, ini penyakitnya tak kunjung sembuh. Sampai-sampai dari badannya yang tinggi besar berisi, ini kurus tinggal tulang. Nah, dengan penyakit yang tidak diketahui nih penyebabnya apa, kondisi badan sudah semakin kurus, yang tadinya masih bisa beraktivitas keluar rumah, ini jangankan beraktivitas, sahabat-sahabat, kencing aja di tempat tidur, makan aja disuapin, dan tentunya ini menambah beban pikiran dari Pak Abbas. Untuk biaya pengobatan anak itu, rumah yang ditempati Pak Abbas sempat digadaikan. Setelah uang gadaian itu habis untuk biaya berobat anak ini, anak itu pun meninggal dunia.
Setahun setelah anak ketiga Pak Abbas meninggal dunia, gadaian ndak kebayar tentunya. Rumah itu pun disita. Disinilah sahabat-sahabat, kondisi yang ada di desa tersebut semakin heboh, semakin riuh, semakin santer. Kalau keluarga Pak Abbas ini positif, mereka pasti menggunakan pesugihan. Dan lihatlah rentetan-rentetan permasalahan yang dialami oleh keluarga Pak Abbas ini bertubi-tubi menandakan kejayaan atau perjanjian dari ritual pesugihannya ini sudah habis. Atau jangan-jangan Pak Abbas tidak memberikan tumbal, makanya anak-anak mereka satu persatu diambil menjadi tumbal dengan cara kematian yang semuanya mengerikan dan tragis. Dalam kondisi keluarga Pak Abbas terpuruk seperti itu, sahabat-sahabat, Tini dan ibunya ini masih setia mendampingi keluarga Pak Abbas. Bahkan Tini dan ibunya sanggup, ndak usahlah gaji kami, ndak usahlah bayar kami. Kami mengabdi di sini dari kalian di atas. Kalian terpuruk seperti ini, kami ndak tega untuk meninggalkan kalian. Nah, jadi dengan sisa barang emas yang masih dimiliki oleh Nur dari istri Pak Abbas ini, itu dijual semua dan dapatlah mereka membeli sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan yang ya sudah cukup tua lah, sudah reot lah kita katakan. Jadi mereka pindahlah, Pak Abbas, istrinya Nur dan cucu perempuannya pindah ke gubuk tersebut. Nah, cucu perempuan Pak Abbas dan Nur yang ditinggal ibunya di usia belum genap 1 tahun, pada saat ketika mereka pindah dari rumah mewah, rumah besar ke gubuk reot itu, usianya sudah masuk 4 tahun. Namun kondisi Pak Abbas ini semakin memprihatinkan sahabat-sahabat. Jadi memang tidak dibawa ke dokter karena tidak ada duit, tidak diobatin karena tidak mampu. Pak Abbas tidak bisa ngapa-ngapain lagi, cuman bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Dalam kondisi itu, Nur dan ibu masih sering mengulangi rumah Pak Abbas, membantu semampu mereka, ngasih makanan, bawain obat secukupnya, ya semampu mereka lah membantu untuk Pak Abbas, untuk cucu dan Nur, istri dari Pak Abbas. Tidak beberapa bulan, Pak Abbas ini pindah dalam kondisi sakit ke gubuk reot tersebut. Pak Abbas pun meninggal dunia. Di saat Pak Abbas meninggal dunia, warga ini ogah-ogahan untuk mengurus jenazah Pak Abbas. Bahkan jenazah Pak Abbas ini kayak oper-operan lah orang. Lu aja lah yang mandiin, lu aja lah yang mandiin gitu ya. Dan akhirnya jenazah Pak Abbas pun dikebumikan. Jadi sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikebumikan. Nah, di gubuk itu tinggallah mereka berdua, Nur, istri almarhum Pak Abbas yang usianya sudah tidak muda lagi, hampir menginjak 60 tahun, dan cucu mereka yang sudah berusia sekitar 4 tahunan. Nenek-nenek usia 60 tahun ini harus menghidupi cucunya. Nur mencoba segala cara lah ya untuk mencari rezeki yang halal, karena tidak ada lagi peninggalan dari almarhum suami, itu habis semua, ludes semua. Kekayaan itu ya udah tinggal kenangan. Jadi Nur ini dia ngambilin daun lidi kelapa ya, itu diraut sama dia, dijadikan sapu, dibawa ke pasar. Kalau dibawa keliling di desa itu, tidak ada satupun orang yang mau membeli. Jadi tidak ada yang mau membantu kesusahan dari Nek Nur dan cucunya ini. Ya sekedar membeli sapu lidi aja lah buat yang mereka bisa makan, ini tidak ada satupun. Jadi dibawalah ke pasar, dijual di pasar. Nah, ada satu kejadian sahabat-sahabat, di pasar Nek Nur ini bertemu dengan seorang yang dermawan. Jadi melihat kondisi Nek Nur yang sudah tua, cucunya dibawa jualan, ditanyalah, "Nenek tinggal di mana? Ini siapa cucu? Ibu bapaknya mana?" Diceritakan semua kalau ya mereka tinggal berdua saja sekarang. Orang dermawan ini pun kasihan dan membantu Nek Nur. Dibawa Nek Nur pulang ke gubuknya. Tahu nih gubuknya di sini, tinggalnya di desa ini, diberikan bantuan dan makanan. Dan ini bukan sekali dua kali.
Nek Nur ini mendapat bantuan seperti itu seringkali, sahabat-sahabat. Tapi setiap orang yang sudah datang, orang baik, dermawan yang datang membantu Nek Nur ke sana, ini tidak ngulang 2 kali datang untuk memberi bantuan kepada Nek Nur. Bukan karena orang itu enggan membantu lagi si Nek Nur ini, tapi orang-orang yang datang memberikan bantuan kepada Nek Nur, sepulangnya dari tempat Nek Nur pastilah dicegat warga, dan warga mengatakan, ngapain kamu bantu wanita tua itu, biarin sajalah, kami aja yang satu desa tidak mau membantu wanita itu. Karena apa? Bukan kami tidak memiliki peri kemanusiaan, biarkanlah dia menerima azab dari Yang Maha Kuasa. Kamu tahu tidak? Suaminya itu dulu kaya sekali, hidupnya bergelimang harta. Dalam waktu beberapa tahun hancur. Itulah bukti nyata pelaku pesugihan. Nah, mendengar kesaksian atau pernyataan seperti itu dari warga desa, ya enggan lah orang datang untuk kembali membantu Nek Nur. Iba sekali nasib Nek Nur, sahabat-sahabat. Bahkan untuk meminta daun kelapa untuk dijadikan lidi, itu warga saja tidak memperbolehkannya. Bayangkan, nenek-nenek usia 60 tahun membawa cucunya pergi entah kemana untuk cuman sekedar mencari lidi kelapa. Di desa itu tidak diperbolehkan. Sampai segitunya warga desa ini memperlakukan Nek Nur dan cucunya. Apalagi ketika Nek Nur ini tidak mendapatkan lidi kelapa, tidak bisa bikin sapu, tidak dapat duit, tidak bisa beli makan. Nek Nur mencoba untuk meminta bantuan ke warga-warga sekitar. Cuman sekedar untuk makan cucunya saja. Minta beras sedikit atau minta nasi bekas sedikit untuk cucunya makan. Tak ada satupun warga yang memberi. Nah, keluarga Tini lah yang sering memberikan bantuan. Tapi apalah daya keluarga Tini, sahabat-sahabat. Jangankan untuk membantu, untuk makan mereka sehari-hari saja, mereka masih dalam kesulitan. Tapi semampu mereka, ini memberikan bantuan kepada Nek Nur. Nggak hari ini, besok pasti datang. Walaupun cuma seporsi nasi atau sedikit makanan, pasti diantarin sama si Tini. Tapi ya, apakah cukup? Nggak, sahabat-sahabat. Dan singkat cerita, dari perlakuan warga seperti itu, Nek Nur pun meneteskan air mata. Selain menahan lapar, air mata yang keluar dari Nek Nur tentunya air mata kesedihan melihat nasib cucunya seperti itu, ditambah lagi bisingnya telinga Nek Nur yang pasti terasa mendengar cacian makian dari warga setempat. Warga yang mencaci, yang memaki Nek Nur ini seakan-akan lupa dengan siapa Nek Nur dan bagaimana Nek Nur dan suami ini memberikan bantuan kepada warga desa. Seakan-akan kebaikan yang dulu pernah diberikan oleh keluarga Pak Abbas untuk masyarakat desa tersebut ini tidak dianggap. Jadi sampai di satu ketika, sahabat-sahabat, Tini yang pada siang itu mengantarkan makanan kepada Nek Nur. Bertemulah si Tini dengan Nek Nur, dengan cucu Nek Nur di gubuk reot tersebut. Ketika Tini datang, cucu Nek Nur ini langsung berlari ngejar Tini. Karena tahu cucu Nek Nur ini setiap Tini datang pasti membawa makanan. Dan Nek Nur pun tersenyum melihat Tini datang. Tapi Tini ini merasa kayak ada yang aneh nih. Dari raut wajah Nek Nur, dari gerak-gerik cucu Nek Nur lah ya. Ini kok nggak kayak seperti biasa. Tini bertanya sama Nek Nur, "Nek, Nenek udah berapa hari nggak makan? Maafin ya, beberapa hari ini aku sibuk nyari kerjaan. Ibu juga sedang sakit. Nggak bisa nganterin nenek makan." Apa jawaban Nek Nur? "Terima kasih, Nduk. Nggak apa-apa. Kami sudah biasa. Baru saja nenek makan." "Makan apa, Nek?" tanya Tini. Nek Nur cuma menjawab dengan senyuman. Nah, ketika makanan yang dibawa Tini diberikan kepada cucu Nek Nur, diberikan kepada Nek Nur,
Ekspresi cucu Nek Nur memakan atau menelan makanan itu bukannya kayak lahap, tapi ketika makanan itu dimakan, makanan itu masuk ke lambungnya, ekspresi dari cucu Nek Nur ini kayak sakit, kayak perih gitu. Itu menandakan kalau lambung anak itu sudah terlalu lama kosong. Dan begitu juga Nek Nur. Nek, makan, kata si Tini. Nggak, biarin aja. Biarin dia kenyang dulu. Nenek baru saja makan. Wajah Nek Nur ini pucat. Wajahnya tuh beda sekali, sahabat-sahabat. Nah, lantaran tidak bisa lama-lama, Tini harus kembali untuk melanjutkan mencari pekerjaan, untuk menyambung hidup, untuk membantu perekonomian keluarganya yang pada saat itu sedang sulit-sulitnya. Jadi Tini mengatakan kepada Nek Nur dan cucunya, insya Allah besok siang Tini datang lagi bawain makanan. Nek Nur mengatakan terima kasih, jangan merepotkan kamu, jangan merepotkan kamu. Kami sudah banyak kalian bantu. Tini pun berpamitan dengan Nek Nur. Dari gubuk reot Nek Nur, si Tini ini langsung pergi untuk mencari pekerjaan. Dan alhamdulillahnya sahabat-sahabat, setelah berhari-hari keliling nyari pekerjaan sana-sini, di hari itu, di siang itu, setelah mengantar makanan ke tempat Nek Nur, Tini pergi ke pasar. Tini diterima bekerja untuk menjadi pelayan toko. Pelayan toko sembako. Alangkah senangnya hati Tini. Nah, karena diterima menjadi pelayan toko sembako, Tini pun harus bekerja dari pagi sampai sore setiap harinya. Jadi besoknya si Tini ini yang sudah janji sama Nek Nur untuk mengantarkan makanan, karena dia kerja, dia pun tidak sempat. Sahabat-sahabat, sampai 4 hari Tini tidak mengantar makanan ke tempat Nek Nur, dan ibunya Tini pun juga tidak bisa mengantarkan makanan karena kondisi ibunya si Tini ini lagi sakit. Nah, di hari kelima Tini bekerja, sahabat-sahabat. Di pagi sebelum Tini berangkat kerja, barulah dia keingatan, astagfirullahaladzim, udah 4 hari loh aku ndak ke tempat Nek Nur, ndak nganterin makanan. Mudah-mudahanlah Nek Nur ada rezeki bisa makan. Selama 4 hari aku ndak nganter makanan. Jadi di pagi itu memang dimasakin sama si Tini. Sebelum berangkat ke tempat kerja ke pasar, dia mampir dulu ke tempat Nek Nur. Setibanya Tini di depan rumah Nek Nur, pintu rumah Nek Nur tertutup. Dipikir Nek Nur masih tidur. Ketok-ketok, nggak ada yang nyautin. Dibuka sama Tini dan terlihat di atas ranjang yang nggak ada kasurnya, sahabat-sahabat. Jadi ranjang kayu tapi kasurnya nggak ada, cuman pakai papan sama tikar. Itu terbaring Nek Nur dan cucunya berhadapan, sama-sama meringkuk atau merengkul kayak gini. Dari kejauhan terlihat kayak orang tidur. Dideketin sama Tini, dipanggil sama Tini, tidak ada respon. Dipegang sama Tini, tubuh mereka berdua sudah dingin. Dicek, ternyata Nek Nur dan cucu sudah meninggal dunia. Entah sudah berapa hari mereka meninggal dunia. Tapi yang anehnya, jasad Nek Nur dan cucu sama sekali tidak bau, sama sekali tidak ada tanda-tanda pembusukan. Seakan-akan baru meninggal beberapa jam yang lalu. Tapi dari suhu badan ketika memegang jasad tersebut ini tidak bisa dibohongi. Ya walaupun tidak bau atau tidak ada pembusukan, kalau jenazah ini sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tidak mungkin ini baru meninggal, dinginnya itu beda sekali. Nah, dengan kondisi ini langsung melaporkan ke Bapak Kepala Desa, ke Pak Kades. Pagi itu Pak Kades bukannya segera membantu untuk gimana ya dikebumikanlah 2 jenazah ini, tapi malah Pak Kades ini kebingungan. Gimana nih, kita apain ya? Aduh, ngerepotin aja. Itu yang dikatakan Pak Kades. Tentunya Tini marah. Diapain gimana Pak? Ngerepotin gimana? Ini kan kewajiban kita, kewajiban Bapak sebagai kepala desa. Jadi uruslah, kita makamkan. Kalau kamu mau memakamkannya, ya ajaklah keluargamu. Itu kan mantan majikanmu. Pak Kades ketus sekali menyebut seperti itu, seakan-akan tidak peduli.
Pak Kadesnya saja tidak peduli, tentunya seluruh warga desa tidak mau tahu. Dan akhirnya Tini dan keluarga lah yang mengurus jenazah almarhum Nek Nur dan cucunya. Dibawalah jenazah Nek Nur dan cucunya ke rumah Tini, dimandikan, dikafanin, disolatkan, dan dimakamkan dengan layak. Tini dan keluarga pun mendoakan agar Nek Nur dan cucunya dapat tenang, dan pastinya Nek Nur dan cucu sekarang sudah tidak kelaparan lagi. Setelah kematian Nek Nur dan cucu, tentunya gubuk reot itu pun kosong. Dari hari pertama Nek Nur dimakamkan dengan sang cucu, desas-desus dari warga mulai marak terdengar. Ada yang mengatakan gubuk reot itu dihuni oleh arwah gentayangan. Terlihat di dalam gubuk reot tersebut masih ada yang menempati. Perwujudannya ini persis seperti Nek Nur dan cucunya. Bukan 1-2 warga saja yang melihat. Hampir setiap warga yang melintas di malam hari di depan gubuk reot tersebut ini pasti melihat penampakan itu. Tapi keluarga Tini ini tidak pernah sama sekali melihat apa yang dilihat warga. Padahal ketika malam hari Tini ini sering bolak-balik di depan gubuk reot Nek Nur, tapi tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh warga. Teror yang dialami warga ini awalnya bermula dari gubuk reot tersebut, sampai teror ini meluas. Setelah heboh ketika malam hari di gubuk reot tersebut penampakan Nek Nur dan cucunya masih terlihat, warga mulai lagi heboh lagi, viral lagi, mengatakan kalau rumah kami didatangi oleh sosok Nek Nur dan cucunya. Mereka datang meminta makan. Teror arwah Nek Nur dengan cucunya ini muncul di rumah warga. Ini dialami oleh salah satu warga. Dia menceritakan ketika lepas maghrib, ketika mereka selesai makan malam. Nah, pada saat makan malam itu, kedua anak dari warga ini makannya itu tidak habis, sahabat-sahabat. Nasi yang ada di dalam piringnya itu tidak habis. Nah, tentunya ibunya ini ketika beres-beres ngelihat nasi tidak habis, nasi itu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan sisa lauk sayur, sisa sambal yang tinggal minyak dan sambalnya saja, sayur yang tinggal kuah dengan dikit sayurnya ini, ya daripada bau itu dibuang juga ke tempat sampah. Nah, piring-piring kotor ini belum dicuci, ya dibiarkan pagi besok rencana mau dicuci. Jadi ya malam itu mereka beraktivitas seperti biasalah. Sampai di jam 10 malam keluarga itu sudah mengantuk, mereka masuk ke kamar masing-masing di sekitaran jam setengah 11 malam. Dari dapur itu terdengar seperti ada suara gaduh, seperti piring itu ada yang ngacak-ngacak ya, dan kresek yang ada di tong sampah itu berbunyi kayak ditarik-tarik kayak gitu. Tentunya suara itu membangunkan si pemilik rumah. Ya, suami dari si pemilik rumah, dia baru mau tekelap, baru mau tidur sebentar, mendengar itu dia bangun. Dia curiga, ini suara apa? Dia khawatir kalau ada orang masuk ke dalam rumahnya. Jadi dia langsunglah keluar dari kamar, langsung menuju ke dapur. Belum lagi sampai ke dapur, ya baru melihat dari jauh, dia berhenti tertegun dan berteriak, "Hei, siapa kau? Dari mana kau masuk? Kok bisa masuk?" Suara teriakan itulah yang membangunkan anak-anaknya dan membangunkan istrinya. Keluarlah mereka dari kamar masing-masing dan mereka melihat apa yang dilihat oleh bapaknya. Tapi perwujudan ini belum jelas, tampaknya itu belum jelas, sahabat-sahabat. Ketika sosok itu kembali ditegur, "Hei, kau mau maling ya? Ngapain kau di dapur kami?" Sosok itu perlahan membalik tubuhnya sembari berkata-kata dengan nada yang sangat lirih sekali. Tolong beri kami makan.
Cucuku lapar. Kami sudah lama tidak makan. Tolong minta aku makan. Ketika dia membalik badannya dengan suara yang begitu lirih, wajah dari sosok itu pun terlihat. Kalau itu adalah sosok arwah almarhumah Nek Nur. Ditambah lagi Nek Nur yang tubuhnya bongkok, tubuh yang sudah rentah, ini sembari menggendong cucunya yang berusia 4 tahun di pinggang Nek Nur. Dia menghadap seperti ini. Wajahnya itu datar, sahabat-sahabat. Matanya ini hitam semua. Bibirnya ini terus bergetar. Si pemilik rumah yang melihat penampakan ini, tentunya mereka mengenali kalau sosok itu adalah almarhumah Nek Nur. Dan mereka berteriak. Malam itu mereka keluar semua dari rumah. Heboh lah, satu kampung. Heboh semua. Ketika warga ingin mengecek, melihat sosok penampakan itu masih ada ndak di sana, ternyata dicek nggak ada lagi. Dan di malam itu, suasana kampung berubah menjadi mencekam. Apa yang diucapkan saksi mata ini dipercaya 100% oleh orang yang mendengarnya, karena yang menyaksikan penampakan ini bukan satu orang, tapi 4 orang sekaligus, satu anggota keluarga. Dan teror ini berlanjut, sahabat-sahabat, sampai-sampai menjadi satu pantangan barulah di desa tersebut. Ketika makan malam, jangan pernah sedikit pun membuang sisa makanan. Jangan coba-coba kalau membuang sisa makanan di malam hari. Dipastikan Nek Nur membawa cucunya akan datang ke sana meminta makanan tersebut. Nah, ada lagi salah satu warga yang seakan-akan mengatakan, ndak mungkin lah. Masa iya sisa makanan ini ada kaitan dengan hantu, dengan arwah Nek Nur itu? Ndak percaya. Nggak mungkin lah. Nah, entah disengaja atau nggak sengaja, orang yang sok-sokan ini nggak percaya ini, pada malam itu ketika makan malam, ini ada sisa makanan dan langsung dibuang. Yang terjadi itu pastilah arwah Nek Nur akan mendatangi rumah tersebut. Tapi kali ini nggak datang ke dapur di tempat makanan sisa itu dibuang, tapi langsung mendatangi ke orang yang membuang makanan itu. Di depan wajahnya, Nek Nur berkata, "Tolong, kami lapar. Cucuku lapar. Kami sudah lama tidak makan. Beri kami makanan. Tolong." Jadi dia baring di atas tempat tidur, ya, wajahnya menghadap ke pinggir tempat tidur. Ya, jadi dia ngerasa kok ada suara yang terdengar, terus juga kayak ada hawa. Ya, di wajahnya itu ada hawa busuk. Ketika dia buka mata, wajah Nek Nur tuh terlihat begitu menyeramkan. Apa nggak kaget? Bukan kaget lagi, sahabat-sahabat. Sampai-sampai dia teriak tapi nggak bisa bergerak. Dia cuma bisa berteriak, tolong, tolong, tapi dia tidak bisa bangkit dari tidurnya. Sampai seluruh anggota keluarga datang, barulah dia bisa dibangunkan. Jadi setelah kejadian yang kedua ini, pantangan untuk membuang makan malam itu diprioritaskan di kampung tersebut. Nah, teror ini bukan cuma dialami warga-warga kampung, warga-warga desa. Ndak. Pedagang-pedagang makanan yang berkeliling di desa tersebut di malam hari ini kerap juga mengalami gangguan, sahabat-sahabat. Teror ini berlangsung selama 4 tahun. 4 tahun telak teror ini dialami warga desa tersebut. Nah, teror yang dialami pedagang-pedagang makanan ini beragam, sahabat-sahabat. Tapi yang paling sering sekali ketika pedagang itu lewat di depan rumah almarhumah Nek Nur, yang mana pedagang ini berasal dari desa lain, tidak tahu kalau gubuk reot itu kosong, ini pasti ada anak kecil yang memberhentikan dagangan tersebut, disusul dengan nenek tua meminta makan.
kami tidak punya uang, minta makan. Nah, untuk pedagang-pedagang yang berhati baik, ya, yang ikhlas memberikan makanan itu secara gratis kepada cucu Nek Nur dan kepada Nek Nur, ya pedagang ini ya bisa lewat begitu saja, ya, karena dia sudah membantulah istilahnya. Tapi ada pedagang-pedagang yang menganggap, ngapain minta, ya, dagangan masih sepi kayak gini udah minta-minta. Kalau mau beli. Nah, pedagang-pedagang yang seperti itu, sahabat-sahabat, yang seakan-akan ya hendak mau memberi, tapi malah menghina atau mencaci atau merendahkan pedagang itu, dipastikan sepanjang jalan dia jualan, dari mulai keluar dari kampung tersebut sampai ke depan pintu rumahnya, sosok perwujudan arwah Nek Nur tengah menggendong cucunya akan selalu mengikuti pedagang tersebut dengan perwujudan yang mengerikan. Bukan sekali dua kali teror ini terjadi, bahkan sampai pernah pedagang bakso meninggalkan gerobaknya di tengah jalan karena tidak sanggup diikuti oleh sosok yang mengerikan itu. Sosok itu kadang-kadang ngikutin dari belakang, ya, dilihat di belakang dia ngikutin, tiba-tiba di depan sudah stop, minta makan, kami lapar, dengan perwujudan yang mengerikan. Jadi larilah pedagang bakso ini sampai-sampai gerobaknya tinggal. Itu bukan 1-2 kali dialami oleh pedagang yang menolak memberikan makanan ketika didatangi oleh anak kecil dan disusul wanita tua. Nah, pedagang-pedagang yang mengerti kalau itu adalah makhluk gaib, ya, mereka pun tidak takut, tapi ketika bertemu pasti memberi dengan ikhlas. Selamatlah mereka keluar dari kampung itu. Jadi karena teror ini sudah berlangsung lama sekali, 4 tahun, sahabat-sahabat, itu bukan waktu yang sebentar, ya. Tini pun mendengar selama 4 tahun ini heboh banyak kejadian aneh tentang berkaitan arwah Nek Nur yang gentayangan bawa cucunya minta makan. Tapi sekalipun Tini tidak pernah ketemu. Sampai di mana Tini mendengar musyawarah di balai desa, Pak Kades ini sama warga, ya, berembuk gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan ini. Jadi selama 4 tahun ini bukan tidak diselesaikan, sahabat-sahabat, tapi tidak ketemu jalan keluarnya. Didatangin dukun 1, dukun 2, banyak dukun yang sudah didatangin untuk menyelesaikan permasalahan ini, mengusir arwah Nek Nur yang gentayangan di desa mereka. Ini tidak bisa, sahabat-sahabat. Didoain, tidak bisa juga. Nah, jadi ketemulah dengan satu dukun. Nah, dukun ini mengatakan, ya, satu-satunya cara untuk menghilangkan perwujudan yang sudah meneror kampung kalian sekian lama ini, ya, di mana awal kemunculan dari sosok tersebut, ya, disitulah harus diselesaikan. Maksudnya, ya, Nek Nur ini kan muncul dari gubuk reotnya. Nah, dukun itu mengatakan, hancurkan, robohkan gubuk reot itu, bongkar. Aku pastikan sosok itu akan menghilang dari kampung kalian. Cuman itu jalan satu-satunya. Nah, Bapak Kepala Desa ini tidak bisa memutuskan, karena ya itu hak miliknya sah, pembeliannya sah, itu rumah, tanah, itu dibeli, tapi memang yang belinya ini sudah meninggal dunia. Nah, mereka ini mencoba untuk mencari ahli waris atau kerabat, keluarga dekat dari Pak Abbas dan Nek Nur, tapi tidak ditemukan, sahabat-sahabat. Ya, Pak Abbas ini tidak tahu berasal dari wilayah mana, dari daerah mana, dan akhirnya Bapak Kades, Bapak Kepala Desa ini minta pendapat sama warga. Kira-kira gimana pendapat kalian? Setuju nggak kalau rumah itu kita robohkan? Jadi di voting dan 99% setuju. Mereka setuju. Akhiri sajalah, bongkar aja lah, habisin aja lah rumah itu. Kalau nggak bakar sekalian, biar setannya juga turut kebakar. Nah, apa yang sudah disepakati warga, ini tinggal menunggu waktu eksekusinya saja nih. Tinggal mau dibongkar saja. Terdengarlah sama Tini. Nah, saat itu Tini ini sudah menikah, sahabat-sahabat. Tini sudah menikah, sudah punya suami. Ya, Tini tinggal di rumah sama ibu dan suaminya, mereka tinggal bertiga. Ketika Tini mendengar rumah Nek Nur ini mau dibongkar, tentunya Tini tidak setuju. Apa-apaan ini? Apa haknya kalian? Itu rumah dibeli sah loh. Aku yang bantu jualin emas-emas dan ya membantu untuk transaksi pembelian rumah itu, aku loh saksinya.
Surat-suratnya ada masih di dalam rumah itu. Aku loh yang masih sering beresin rumah tua itu. Jangan seenaknya dibongkar. Itu diutarakan Tini langsung berhadapan dengan Bapak Kepala Desa. Setidaknya Bapak Kepala Desa harus mencari dulu kerabatnya, keluarganya. Jangan sembarangan kayak gitu. Nah, Bapak Kepala Desa ini kan tidak tahu dia keluarganya di mana. Tini lah dilempar lagi. Ya kamulah, kamu yang tahu seluk-beluk keluarga pesugihan itu. Kamu cari, biar kami tunggu di sini. Secepat mungkin kami membongkar rumah itu. Kalau enggak juga ya kami bongkar. Tapi Tini minta waktu, biar aku cari. Biar aku bantu mencari keluarga atau yang berhak lah ya menerima waris dari rumah dan tanah tersebut. Dikasih waktu sama Bapak Kepala Desa, Tini pun pulang ke rumah menceritakan kejadian ini sama ibunya. Nah, Tini pun punya usul nih sama ibu dan suaminya. Belakangan ini kan kita udah jarang nih bersih-bersih di rumah itu. Mungkin karena rumah itu terlihat reot sekali ya, karena sudah lama tidak dibersihin, jadi sedikit horor lah nuansanya. Alangkah baiknya kita bersihin yuk sore besok. Sekalian kita maghriban di sana, habis maghriban kita baca Yasin di sana. Aku tidak percaya loh kalau di rumah itu bersemayam arwah dari Nek Nur. Ibu juga tidak percaya, kata ibunya si Tini. Dan singkat cerita, mereka pun dari sore beres-beres. Ya, bagian depan itu rumput-rumput ilalangnya dibersihin semua, bagian dalam dibersihkan. Masuk waktu maghrib, Tini, suami dan ibunya si Tini sholat berjamaah lah di rumah tersebut. Jadi rumah itu tidak ada listrik, sahabat-sahabat. Mereka mempersiapkan lampu lentera, lampu minyak. Nah, lampu itulah sumber penerangan ketika mereka sholat pada malam itu. Rencananya selesai sholat, ini baca doa, sekaligus membacakan Yasin untuk almarhum Pak Abbas dan almarhumah Nek Nur sekeluarga. Jadi sholat maghrib lah, suami Tini jadi imam. Ketika mereka tengah menunaikan ibadah sholat maghrib, dari bagian belakang dapur lah, saya katakan dapur rumah reot tersebut, terdengar suara tangis dan suara seakan-akan orang tengah menampi beras. Serak, serak. Semakin lama suara itu semakin terdengar jelas. Ketika di rakaat akhir, setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, suami Tini menatap ibunya si Tini, sebaliknya kayak gitu juga. Tini menatap ibunya, mereka saling tatap-tatapan, dan Tini bertanya sembari berbisik, Mas, Bu, apa cuman aku yang dengar? Suami Tini ngangguk, aku juga dengar. Shh. Ibunya Tini bilang, diam. Dari awal kita sholat, ibu sudah mendengar. Tini bertanya, itu kira-kira suara apa? Suara apa ya? Kok ada suara orang nampi beras sembari nangis? Entah, kata suaminya si Tini. Yose, aku lihat yo. Nah, si Tini berdirilah dari atas sajadahnya, diambillah lampu lentera itu. Kan tidak ada penerangan nih, tidak mungkin gelap-gelapan. Apa yang kelihatan kalau ke dapur gelap-gelapan? Dibawalah lampu lentera itu. Nah, dari lampu lentera yang dibawa sama Tini sebagai sumber penerangan, dia berjalan menuju arah belakang. Belum lagi sampai ke arah belakang, langkah Tini terhenti dan seketika tubuhnya terkulai lemas di tanah. Rumah itu lantainya belum disemen, lantainya masih tanah. Terkulai di tanah, bersandar ke papan yang sudah reot dari gubuk tersebut. Tini pun menangis. Astagfirullahaladzim. Sontak ini membuat suami Tini dan ibu Tini panik. Kenapa, Dok? Dek, kenapa? Mereka nyamperin, dan ketika mereka sampai ke tempat Tini, mereka pun serentak mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahu Akbar. Tini sejadi-jadinya menangis setelah mengetahui sosok apa, siapa yang menangis, siapa yang menampi beras.
Terlihat Nek Nur tengah duduk memangku cucunya ini sembari menampi-nampi beras. Yang ditampi sama Nek Nur itu bukan beras yang Tini lihat, melainkan pasir bercampur kerikil kecil. Nek Nur sembari menangis, seakan-akan meratapi nasibnya. Tidak ada beras yang ditampi, setidaknya dia menampi pasir dan kerikil. Setidaknya suaranya mirip dengan tampian beras. Tak kuasa Tini menahan tangis dan Tini bertanya kepada sosok yang terus menampi-nampi beras sembari menangis. Nek Nur, Nenek kenapa ada di sini? Nenek kenapa menangis? Nenek kenapa membawa cucu pulang ke sini? Nenek kenapa, Nek? Nenek kenapa? Sosok itu tidak menoleh ke arah Tini, tapi sosok itu menjawab apa yang ditanyakan Tini. Aku lapar, Duk. Cucuku lapar. Kami lapar. Tolong, Duk. Berikan kami makan. Tolong, Duk. Kami kelaparan. Mendengar itu, bukan cuman Tini seorang yang menangis, bahkan sampai suami dan ibunya pun turut menangis. Iba hati mereka, bukan takut melihat perwujudan itu, enggak. Mereka iba sekali. Tini pun menjawab, astagfirullahaladzim, Nek. Enggak mungkin kalau sekarang nenek masih merasakan lapar. Nenek kan sudah tenang di sana. Nenek kan sudah pulang. Pulanglah, Nek. Nenek sudah tidak butuh makan lagi. Nenek sudah tenang. Nenek sudah tenang di sana. Pulanglah, Nek. Pulanglah. Nek Nur kembali menjawab, kami lapar. Tolong beri kami makan. Tolong beri kami makan. Cucuku kelaparan. Suami dari Tini sontak menjawab, insya Allah, Nek, setelah nenek pergi, kami akan menyiapkan makanan untuk nenek. Pulang ye, pulang, Nek. Bukan tempatmu lagi di sini. Nenek pulang ye, nenek pulang. Biar aku, Tini, dan ibu nanti menghantarkan makanan untuk nenek, cucu, dan keluarga. Duk, terima kasih. Terima kasih, Cak Bagus. Terima kasih. Seketika, sosok itu menghilang. Tapi, walaupun sosok itu menghilang, suara tangisnya masih terdengar. Nah, langsunglah si Tini tadi yang lemas duduk tadi dibangunkan suaminya, ibunya Tini bawa lentera, mereka kembali ke depan, kembali ke sejadah masing-masing. Tini bertanya sama suaminya, Mas, makanan apa yang bakal kamu siapin sama orang yang sudah meninggal? Kamu mau kasih makan apa? Itu bukan Nek Nur, itu arwahnya. Itulah yang dibilang warga gentayangan. Suami Tini menjawab dengan tenang, yang dibutuhkan oleh arwah almarhumah Nek Nur bukan makanan yang kita makan, melainkan doa. Kita doakan agar perjalanan Nek Nur di sana, di alamnya sana, dapat tenang dan diterima di sisi Allah. Dapat dia kembali ke tempatnya, ke tempat yang semestinya berada, bukan di sini. Makan yang kumaksud. Ayo, sesuai dengan apa yang kau rencanakan. Kita yasinan di sini ya sesuai.
kita doakan, kita bacain Yasin untuk sekeluarga. Nah, baru paham di sini si Tini. Langsunglah mereka berdoa, mereka baca Yasin untuk seluruh anggota keluarga dari almarhum Pak Abbas, almarhum Nek Nur yang sudah meninggal. Dari mulai anak pertama perempuannya, dari anak kedua, ketiga yang sudah meninggal, didoain semua, diyasinin semua. Dan setelah membacakan Yasin, mereka pun keluar dari gubuk reot tersebut, pulang ke rumah. Setibanya di rumah, barulah mereka membahas apa yang sebenarnya terjadi. Tini bertanya kepada ibunya, "Bu, gimana ini, Bu? Aku yang awalnya tidak percaya. Ya kalau sekarang tidak bisa lagi kalau aku bilang tidak percaya. Ya selama 4 tahun ini kita memang tidak ketemu, Bu. Tapi tadi jelas sekali dia nyebut namaku, Nduk. Seperti biasa dia manggil aku. Lantas gimana, Bu? Apakah aku harus merelakan kalau rumah yang sebagai kenangan terakhir dari almarhumah Nek Nur, tempat Nek Nur ditemukan, aku yang menemukan Nek Nur meninggal kelaparan dengan cucunya di sana, harus dibongkar? Apa kita harus mencari keluarganya atau ahli waris yang berhak dulu?" Ibunya si Tini pun menjawab, "Ibu bekerja dengan keluarga mereka itu dari awal mereka pindah sampai kamu dewasa, kamu ikut kerja di sana juga, ya sampai kejadian-kejadian buruk di keluarga mereka. Statusku yang masih kerja di sana, aku tahu betul keluarga itu seperti apa. Ya, kalau keluarganya dari awal aku kerja, tidak pernah mereka membahas di mana keluarganya itu tinggal. Bahkan di hari besar seperti Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, di rumah itu tidak pernah terlihat ada yang mengunjungi keluarga dari Pak Abbas ini. Tidak ada yang datang mengunjungi, bahkan mereka pun tidak keluar untuk mengunjungi keluarganya. Mereka di rumah cuma nyambut tamu warga desa yang mau datang saja. Jadi, ya kalau kamu mau mencari keluarganya, itu mustahil untuk dapat ditemukan. Jadi gimana, Bu? Apakah aku harus mengikhlaskan rumah itu dibongkar?" Suami dari si Tini mengatakan, "Dek, alangkah baiknya ya kita ngikut apa yang menjadi pilihan terbesar ya dari warga, karena yang mengalami teror ini kan bukan kita warga selama 4 tahun yang ketakutan dan mereka percaya kalau dengan rumah itu dibongkar, arwah yang gentayangan yang nakut-nakutin mereka ini tidak bakal mengganggu lagi. Ya sudahlah, ikutin saja, jangan pula kamu menjadi orang yang mempertahankan dan kita pula nanti dapat imbasnya dari warga." Nah, di situ Tini pun sadar kapasitasnya cuma sebatas sampai di mana. Paginya Tini langsung menemui Bapak Kepala Desa dan mengatakan, "Saya tidak dapat menemukan ahli warisnya. Kalau memang Bapak mau membongkar atau warga sepakat membongkar rumah itu, ya sudah, lakukanlah pembongkaran." Nah, hari ditentukan, pembongkaran pun dilakukan. Tini, ibu dan suaminya Tini pun menyaksikan rumah itu dibongkar. Ya tidak susah ngebongkar gubuk reot itu. Ya, gubuk udah reot, digoyang-goyang aja udah roboh. Nah, setelah dirobohkan, kayu-kayu, ya bilik-bilik atau papan-papan dindingnya dikumpulin, itu dibakar. Tidak ada yang berani bawa pulang untuk dipakai di rumah, tidak. Semuanya dibakar. Dan setelah selesai, warga masih kumpul dan terlihat puas ya dengan terbongkarnya rumah itu. Mereka yakin sekali kalau tidak akan ada gangguan lagi dari arwah Nek Nur sesuai apa kata dukun ini. Nah, Tini mengatakan di depan seluruh warga desa yang berkumpul membongkar rumah Nek Nur. Tini mengatakan seperti ini, "Setelah apa yang tersisa dari keluarga almarhum Pak Abbas dan almarhumah Nek Nur itu sudah tidak tersisa lagi di kampung ini. Aku mohon dengan sangat, jangan ada lagi yang menceritakan atau jangan ada lagi yang menyangkut pautkan musibah yang bertubi-tubi dialami keluarga ini itu disebabkan dari pesugihan. Jangan lagi ada yang mengatakan kekayaan yang mereka miliki dulu itu adalah kekayaan yang didapat dari pemujaan ritual pesugihan dan rentetan-rentetan peristiwa
yang menimpa keluarga ini sampai hancur lebur seperti ini, itu adalah imbas dari pesugihan yang telah mereka lakukan. Jangan lagi kalian katakan seperti itu. Karena harta dari keluarga itu yang tersisa satu-satunya di kampung ini sudah kalian bongkar, kalian musnahkan, dan kalian bakar. Jangan lagi pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Nah, di situ warga ini kayak terenyuh dengan apa yang disampaikan Tini sembari menangis. Seakan-akan mereka ini sadar kalau mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Ditambah lagi oleh Ibu Tini mengatakan, apa yang pernah ku bela dulu tentang majikanku, kalian mengatakan aku adalah budak dari pelaku pesugihan, aku cuma diam. Tapi sekarang mungkin sudah waktunya aku mengingatkan kalian lagi kalau selama ini kalian termakan fitnah. Kalian telah memfitnah, kalian telah menzolimi. Kebaikan kalian terima dari keluarga ini, tapi di balik itu kalian menebar fitnah, menebar kebencian dengan mengatakan kekayaan keluarga ini berasal dari pesugihan. Akulah orang yang berani bersumpah dan bersaksi, kekayaan yang dimiliki oleh Pak Abbas di masa lampau itu betul-betul dari hasil jeripayah usaha-usaha yang dijalankannya. Karena aku yang sudah bekerja di sana dari awal kepindahan Pak Abbas ke tempat kita, aku yang tahu apa yang dilakukan Pak Abbas, apa yang dimilikinya, itu semua berkat usaha yang beliau jalankan. Ternyata sahabat-sahabat, Pak Abbas ini bukan orang sembarangan. Bapak dari Pak Abbas ini orang kaya dari satu wilayah, tidak dapat saya sebutkan. Tapi bapaknya ini mau menikahkan si Pak Abbas ini dengan wanita pilihannya. Jadi Pak Abbas sudah menikah dengan Nek Nur. Nah, Nek Nur ini dipaksa mengikhlaskan suaminya ini dimadu, atau suaminya ini menikah lagi, tapi Pak Abbas nggak mau. Pak Abbas nggak mau, Abbas pergi kabur membawa Nek Nur. Nah, mereka pun berpindah-pindah dari kota A, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Dan ketika Pak Abbas ini kabur, Pak Abbas ini banyak sekali membawa harta dari bapaknya. Makanya dari itu Pak Abbas tidak pernah menceritakan silsilah keluarganya. Kenapa emaknya Tini tahu? Ya karena emaknya Tini mendengar obrolan dari keluarga ini. Nek Nur pernah mengatakan kepada Pak Abbas, kapan kita pulang? Kapan kita nyekar ke makam almarhum bapakmu, mertuaku? Banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Kita kabur membawa setengah dari hartanya. Kehidupan kita bisa seperti ini, itu berkat harta dia yang kau bawa lari. Pak Abbas tidak mau. Biarkan sajalah, dia sudah mati. Sebentar lagi pun kita akan menyusul dia mati. Urusannya nanti di akhirat. Nah, di situ maknya Tini ini tahu. Nah, uang yang dimiliki Pak Abbas ini, karena dia pindah kota, dia buka usaha, dijalankan sama orang, dia terima bersihnya saja, karena otak dagang, otak bisnis Pak Abbas ini sudah hatam. Jadi dia pindah ke desa itu ya cuma sekedar untuk menikmati masa tuanya saja. Tapi persepsi warga setempat berbeda. Jadi setelah mendengar penjelasan ini, sampai Bapak Kepala Desa, Pak Kades pun bengong, merasa begitu bersalah. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Harapan mereka dengan rumah itu terbongkar, arwah Nek Nur sudah tidak terlihat lagi, ini salah. Sehari setelah rumah itu dibongkar, malam harinya, warga masih mendengar suara tangis dari rumah tersebut. Malam kedua pun begitu, perwujudannya masih terlihat berjalan di sekitar rumah tersebut. Tapi penampakan itu tidak berlangsung lama. Jadi ya, hari demi hari warga sudah tidak pernah membicarakan tentang keluarga Pak Abbas dan Nek Nur ini. Sosok itu semakin jarang terlihat dan akhirnya kurang lebih sekitar 2 mingguan lah, sosok itu akhirnya betul-betul menghilang. Nah, jadi itulah sahabat-sahabat kisah misteri yang syarat akan makna sekali. Jadi orang yang dituduh pakai pesugihan, ya sampai keluarganya dapat musibah itu bukan dibantu, malah
ditertawain. Ya, ini benar-benar terjadi dan narasumbernya langsung mengirimkan, yang mengalami langsung itu narasumbernya, yaitu Mbak Tini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa jika ada kisah yang menarik seperti ini boleh kirimkan ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Untuk sahabat semua, jika di video ini ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Tunggu video sebuah kisah misteri selanjutnya. Akhir kata, saya Riwi Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.